Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap selalu semangat dalam menghadapi pembelajaran online. Oke, hari ini di pertemuan kali ini kita akan masuk ke subbab persamaan dan identitas trigonometri. Nah, di video kali ini kita akan membahas persamaan trigonometri saja ya. Untuk identitas trigonometrinya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke. Persamaan trigonometri ya. Jadi persamaan trigonometri itu bentuknya ada sin X sama dengan sin A atau sin X sama dengan sin A, sama aja. Jadi nanti ke bentuk-bentuk persamaan trigonometri ini ada 4 jenis gitu ya. Nah, ada yang misalkan dia A-nya penulisannya pakai derajat, ada juga yang enggak, itu mah sama aja intinya. Lalu ada lagi persamaan yang kedua, cos X sama dengan cos A, dan yang ketiga tan X sama dengan tan A. Ini adalah berupa derajat gitu ya. Jadi misalkan sin X sama dengan sin 30, berarti X-nya berapa sih? Nah, itu persamaan trigonometri. Jadi kalau di kelas 10 semester 1 kalian kan belajar persamaan fungsi aljabar gitu ya. Nah, atau misalkan waktu SMP juga ada kan persamaan aljabar gitu. Nah, itu kan berarti ketika soal persamaan itu kalian diminta untuk mencari nilai X gitu kan. Sama di persamaan trigonometri juga kalian diminta untuk mencari nilai X. Kalau misalkan sin X sama dengan sin A, berarti X-nya berapa sih? Kayak gitu ya. Nah, lalu ada lagi bentuk persamaan yang lain adalah ini sin X sama dengan A. Jadi nggak ada sinnya gitu ya. Cos X sama dengan B atau tan X sama dengan C. Nah, A, B, C di sini adalah berupa bilangan bulat. Kalau yang sebelum-sebelumnya dia berupa derajat, berupa sudut. Tapi kalau yang dibentuk persamaan yang keempat ini dia berupa bilangan bulat. Contoh misalkan sin X sama dengan 1/2 atau setengah gitu ya. Sin X sama dengan setengah, berarti X-nya berapa sih? Gitu, sin berapa ya yang nilainya setengah? Nah, jadi kayak begitu contohnya ya. Nanti akan kita bahas contoh soalnya dan bagaimana sih cara mengerjakan untuk mencari nilai X-nya. Nah, yang pertama yaitu penyelesaian persamaan sin X sama dengan sin A derajat ya. Nah, penyelesaiannya ini untuk X-nya dari 0 sampai 360 derajat. Jadi nanti di soal itu ada intervalnya ya. X-nya itu dari 0 sampai 360 derajat kah, atau hanya dari 0 sampai 180, atau dari 0 sampai 90 gitu. Nah, atau ini dalam bentuk radiannya, radian ya. X-nya dari 0 sampai 2pi ya kan. 2pi itu adalah 360 derajat ya. Sebelumnya radian sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Nah, untuk sin A sama dengan A derajat di sini yaitu pengerjaannya ada 2 kali pengerjaan ya. Jadi nanti ada 2 macam jawabannya gitu ya. Yang pertama, X sama dengan A atau X sama dengan 180 min A. Jadi jawabannya itu bisa X sama dengan A atau X sama dengan 180 min A. Kenapa seperti itu? Karena kalian ingat lagi tentang sudut berelasi ya. Sudut berelasi itu kan kalau misalkan ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 gitu ya. Ini kan sin A-nya bernilai positif. Maka sin yang bernilai positif itu di kuadran berapa? Kuadran 1 dan 2. Maka
kemungkinan X-nya ada di kuadran 1 dan 2. Kuadran 1 itu berarti X sama dengan A langsung. Atau di kuadran 2 kemarin sudut berelasi itu kan ukuran kuadran 2 itu 180 min A kan. Nah, makanya kenapa sin X sama dengan sin A ini ngerjainnya harus 2 kali. Ada di kuadran 1 sama di kuadran 2. Karena dia intervalnya sampai 360 derajat sampai di kuadran 4. Kecuali misal soalnya untuk X 0 sampai 90 derajat. Berarti di kuadran 1 kan. Nah, berarti kalian cukup menggunakan X sama dengan A aja. Yang di kuadran 2-nya nggak usah. Gitu. Nah, ini untuk bentuk yang kalau A-nya menggunakan radian. Sama aja X sama dengan A atau X sama dengan pi min A pi. 180 itu sama dengan pi kan? Nah, sama aja. Ini cuma penulisannya dalam bentuk radian aja. Gitu ya. Nah, contoh. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan sin X sama dengan sin 20. Nah, ya jadi ini maksudnya adalah bentuk dari sin X sama dengan sin A. Jadi 20 di sini adalah berupa derajat, berupa sudut. Ya, ini yang disebutnya sebagai, dimisalkannya sebagai A. Gitu. Nah, tadi kalau sin X sama dengan sin A, ada kedua kemungkinan, yaitu ada X sama dengan A, ya udah langsung nih. Berarti sin X sama dengan sin 20, berarti langsung X sama dengan 20. Gitu, ya. Ini kemungkinan yang pertama. Lalu kemungkinan yang kedua, karena sin itu bernilai positif di kuadran kedua, maka kita menggunakan 180 min A. A-nya tadi 20, jadi 180 min 20, sehingga kita dapatkan X-nya sama dengan 160. Jadi nanti ada tentukan nilai X itu ada jawabannya, misalkan pakainya dan 20 dan 160 itu di pilihan gandanya ya. Ada juga misalkan pertanyaannya gini, tentukan himpunan nilai X yang memenuhi persamaan sin X sama dengan sin 20. Nah, berarti dia pakainya himpunan. Kalau pakainya himpunan itu biasanya menggunakan kurung kurawal. Jadi nanti jawabannya itu adalah 20, 160 gitu ya. Jadi kalau ditanyanya berupa himpunan, maka jawabannya seperti ini. Tapi kalau misalnya ditanyanya hanya tentukan nilai X, biasanya 20 dan 160 gitu. Nah, tapi kalau misalkan di soalnya ada syarat interval kayak gini, X dari 0 sampai 90 misal, berarti kan cuma di kuadran 1 kan. Nah, berarti ya udah jawabannya hanya yang 20 aja gitu ya. Jadi lihat lagi di ketentuan soalnya. Tapi kalau misalnya ketentuan soalnya dia nggak pakai interval nih kayak ini, berarti dua-duanya dimasukin gitu ya. Oke, itu contoh persamaan sin X sama dengan sin A. Kalau belum paham, dipahamin dulu, di pause dulu videonya, baru kalau udah paham lanjut lagi. Oke? Nah, sekarang cos X sama dengan cos A ya. Untuk X-nya dari 0 sampai 360 derajat berlaku cos X sama dengan cos A, yaitu langsung ya. Kayak tadi, X sama dengan A. Atau cos yang bernilai positif selain di kuadran 1, di kuadran berapa? Kuadran 4 ya kan. Nah, maka kuadran 4 itu sudut berelasi, ingatin lagi gimana? 360 min A. Maka untuk cos X sama dengan cos A itu kemungkinan jawabannya adalah X sama dengan A atau X sama dengan 360 min A. Ini untuk di kuadran 4-nya. Tapi kalau misalnya soalnya intervalnya cuma X dari 0 sampai 180 derajat, berarti cuma sampai kuadran 2 kan. Maka ini kalian tidak usah kerjakan yang 360 min A-nya. Tergantung diminta di soalnya. Gitu ya. Lalu untuk yang bentuk radiannya juga sama. Berarti X sama dengan A atau X sama dengan 2pi min A. Ingat karena dia 2pi itu 360 gitu ya. Nah, ini contoh yang untuk cos X sama dengan cos A ini Ibu kasih yang menggunakan pi. Jadi ini contoh soal yang menggunakan radian. Makanya kenapa di sini ada dua penyelesaiannya, ada yang menggunakan sudut sama yang menggunakan radian. Gitu. Nah, ketika di soalnya menggunakan radian, maka biasanya pilihan jawabannya juga dalam bentuk radian gitu ya. Nah, jadi cos X sama dengan cos 8pi per 7. Ya udah, berarti kita bisa langsung yang pertama X sama dengan 8pi per 7. Ya, yang ini.
Lalu untuk yang kuadran 4-nya, atau karena kuadran 4 itu 360 itu sama dengan 2pi, sehingga X sama dengan 2pi dikurang 8pi per 7. Nah, ini tuh disamain penyebut. Ya, samain penyebutnya gimana? Berarti kan jadinya X sama dengan 2pi itu sama aja 2pi per 1 kan? Nah, berarti kalau disamain penyebut jadinya ini 7 bagi 1, 7 kali 2, berarti 14pi ya. Oke, ini menggunakan cara penyelesaian bilangan pecahan biasa kayak kalian waktu SD. Dikurang 8pi, nggak masalah, mau ada pi-nya juga kalian tetap tulis aja. Nah, hitung angkanya aja, pi-nya nggak usah dihitung. Berarti 14 kurang 8, jadinya 6. Ya kan? Ingat, ada pi-nya, 6pi gitu. Jangan sampai kalian 14 kurang 8, pi kurang pi abis ya, jangan kayak gitu. Ini tuh kayak sama kayak kalian menghitung nilai X. Jadi kan kalau 14x dikurang 8x jadinya 6x gitu kan, enggak jadi cuma 6 doang, x-nya dikurang x lagi gitu kan. Nah, ini kayak koefisiennya gitu. Nah, jadi 6pi per 7 radian. Nah, jadi bisa langsung ketemu karena biasanya kalau soalnya dalam pi, pilihan jawabannya juga dalam pi. Tapi misal kalian saya bingung nih Bu, kalau pakai pi mendingan pakai sudut, boleh. Berarti kalian ubah dulu. Ya, 8pi per 7 berarti berapa derajat? Pi itu 180 kan, 180 kali 8. Nah, berapa? Terus dibagi 7. 180 bagi 7 aja nggak bisa kan, pasti desimal hasilnya. Nah, makanya kenapa penggunaan pi di sini tuh lebih mudah. Kalaupun misalkan nanti jawaban akhirnya dia minta sudut, ya nggak apa-apa, kalian tinggal 6 kali 180 berapa? Dibagi 7 gitu. Ya. Nah, ini adalah, jadi ibu udah kasih 2 contoh yang menggunakan derajat kayak yang sin ini, dan yang menggunakan pi. Kalian boleh ingatnya yang ini aja nih yang ibu merahin. X sama dengan A atau X sama dengan 180 min A. X sama dengan A atau X sama dengan 360 min A kalau di cos gitu ya. Nah, kalau dalam soalnya radian ya udah kalian gampang tinggal ingetin. Kalau tadi sin 180 min A, 180 itu pi, berarti jadinya pi dikurang soalnya tadi berapa gitu ya. Nah, kalau cos 360 min A, 360 itu 2pi, ya udah berarti 2pi dikurang yang di soalnya gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ketika ada soal radian, Bu saya bingung Bu pakai pi-pian gitu, padahal Bu udah jelasin gitu ya. Kalau misalnya masih bingung juga nggak apa-apa, ditanyain lagi. Oke. Nah, sekarang untuk penyelesaian tan, persamaan tan ya, tan X sama dengan tan A. Nah, sama, pokoknya di awal itu pasti sama selalu. Tan X sama dengan tan A pasti selalu X sama dengan A. Atau tan bernilai positif selain di kuadran 1, di kuadran berapa? Kenapa harus selalu X sama dengan A, Bu? Karena di kuadran 1 semua positif kan, makanya semua sama awalnya X sama dengan A. Gitu ya. Nah, lalu tan itu positif di kuadran berapa lagi? Kuadran 3. Kuadran 3 sudut berelasi gimana, ingat? 180 plus A, sehingga X-nya sama dengan A atau X-nya sama dengan 180 plus A. Kalau dalam radian berarti pi plus A. Gitu ya. Contoh, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan tan. X sama dengan tan 50. Nah, berarti bisa langsung nih, X sama dengan 50 ya, X sama dengan A gitu kan. Nah, yang kedua, 180 ditambah A-nya 50, berarti X-nya sama dengan 230. Jadi, jawabannya adalah X sama dengan 50 dan 230. Kalau dia mintanya, tentukan himpunan nilai X yang memenuhi persamaan tan sama dengan 50, berarti pakainya kurung kurawal yang kayak tadi gitu ya. Berarti jadinya 50, 230 gitu. Itu kalau dia mintanya dalam bentuk himpunan gitu ya, himpunan penyelesaian gitu. Tentukan himpunan penyelesaian, berarti pakainya kurung kurawal di pilihan gandanya gitu ya. Oke, sudah persamaan sin cos tan. Kalau kalian masih bingung, kalian pause dulu videonya atau mundur lagi ke sin sama cos tadi. Tapi kalau udah paham, kita bisa lanjut. Nah, ini adalah sin X sama dengan A
cos X sama dengan B atau tan X sama dengan C ini yang nggak ada sin di depannya, berarti dia berupa bilangan bulat gitu ya. Ini berlaku rumusnya, berarti sama aja tadi, X sama dengan sin arcsin atau sin inverse A atau 180 kan. Tadi kalau sin di kuadran 2 180 min, cos 360 min, tan 180 plus. Ini inverse-nya maksudnya apa? Nah, kita lihat di contoh soal ya. Ini sebenarnya soal latihan tapi nggak apa-apa, ibu sambil bahas aja ya. Nah, nanti latihannya kalian dari soal yang lain, oke? Nah, sekarang di sini contohnya cos X sama dengan min setengah. Nah, di sini tuh setengah itu bukan berupa sudut, maka kita nggak boleh langsung X sama dengan min setengah, itu nggak boleh ya. Jadi ini maksudnya tadi cos pangkat min 1 ini nih yang di sini ya. Ini tuh maksudnya arkesnya gitu. Jadi kita cari nilainya. Ya, cos X. Oke. Kita cari cos berapa yang hasilnya min setengah. Cos setengah berapa? Ingat cos dari bawah kan? Ya. 0, kalau setengah yang jadi tunjukkan ya. 0, 30, 45, 60. Nah, berarti cos yang bernilai setengah kan 60 nih. Ya kan? Tapi kalau min berarti di kuadran 2. Kuadran 2 berarti jadinya 180 dikurang 60 gitu kan ya, sudut berelasi. Berarti berapa 180 kurang 60? 120 Bu, gitu ada yang jawab ya. Nah, maka di sini kita bikin jadi cos X-nya sama dengan cos 180. Nah, jadi kita harus ubah dulu nih min setengahnya tuh cos berapa. Ini yang dimaksud arkes, kebalikannya. Jadi kalau cos 180 sama dengan min setengah, berarti min setengah itu cos berapa sih? Nah, cos berapa sih itu disebutnya ini inverse-nya atau arkesnya gitu ya. Jadi ini maksudnya tuh A itu sin berapa sih gitu ya. Nah, kalau udah seperti ini baru kita boleh pakai yang tadi sifat cos. X sama dengan langsung kan sama dengan 180. Lalu cos positif lagi tadi yang kedua, X sama dengan di kuadran 4 berarti 360 dikurang 180 gitu ya. Nah, berapa hasilnya? Kok 180 sih? Tadi 120 ya? Oke, kita ulang. Ya, jadi kan 180 min 60 kan ya? Ada yang di rumah bilang, Bu, kan 160 kenapa jadi 180 Bu gitu ya. Nah, ya berarti tadi di kuadran 2 ya kan, di kuadran 2 berarti kan 180 min, jadi 180 min 60 karena tadi cos setengah 60 kan, 180 min 60 berarti kan 120. Nah, berarti ini X sama dengan 120 atau X sama dengan 360 dikurang, karena di kuadran 2 360 kurang 120 berarti berapa? 240 ya. Walaupun Bu ini kan hasilnya bukan di kuadran 4 sama di kuadran 1 tapi kuadran 2 sama kuadran 3, ya nggak apa-apa karena soal awalnya dia min. Cos bernilai min di kuadran berapa? 2 sama 3, berarti bener dong jawaban kalian di kuadran 2 sama kuadran 3 gitu. Tapi tetap menggunakan rumusnya yang X sama dengan A dan 360 min A gitu ya. Nah, oke. Sekarang yang B, tan X. Nah, yang kayak gini gimana nih Bu gitu ya. Ini ada min 10-nya. Kayak gimana caranya kalau ada min 10-nya? Nah, berarti nggak apa-apa, kita tulis dulu aja. Berarti kan jadinya tan X dikurang 10 ya, sama dengan, nah kayak tadi 0, tan 0 itu tan berapa ya yang bernilai 0? Tan berapa? Tan itu sin per cos kan, berarti yang sinnya 0. Kalau di bawahnya penyebutnya 0 malah tanpa hingga ya kan. Berarti yang sin 0, sin 0 itu berapa? Sin mulai dari atas ini 0, ya udah berarti sin 0 kan.
berarti tan 0 ya yang bernilai 0 ya tan 0 juga gitu. Ini kebetulan ya, jangan sampai kalian oh jadi kalau 0 itu hasilnya 0, ya nggak tentu, karena ini kebetulan tan yang bernilainya 0 itu adalah 0 derajat gitu. Jadi ibu bedain ya, ini ibu kasih derajat. Oke, nah sekarang udah deh langsung, berarti ini kan sebagai X, ini sebagai A gitu kan. Ya udah langsung ini sama dengan ini gitu. Langsung deh kita dapat X min 10 sama dengan 0. Berarti kita dapat X-nya sama dengan 10 gitu ya. Atau yang kedua, tan di kuadran 3 kan tadi yang bernilai positif, berarti X min 10 tetap ditulis dulu X min 10-nya ya. Baru sama dengan di kuadran 3. Di kuadran 3 berarti sudut berelasi tadi apa sifatnya tan? 180 plus A gitu kan. Nah, berarti ini jadinya 180 ditambah A, A-nya 0, berarti tetap 180 kan. Berarti jadinya X sama dengan, ini tadi 10-nya pindah ya, 0 tambah 10 jadi 10 gitu kan. Jangan sampai tadi bingung, kok 10-nya ini 0-nya kemana gitu ya. Nah, berarti kan ini tadi 180 tambah 0 kan 180 nih. Nah, terus 10-nya pindah, tadinya min jadi plus ya kan, berarti tambah 10. Nah, berarti jadinya X sama dengan 180 tambah 10 berapa? 190. Sehingga kita dapat untuk tan X min 0 sama dengan 0, maka kita dapat X-nya sama dengan 0 atau 190. Kalau dia minta dalam bentuk HP, berarti tinggal pakai kurung kurawal gitu ya. Nah, kalau ini gimana? Cos X min 30 sama dengan akar 3. Nah, ini ada duanya nih di sini depannya. Sedangkan kalau rumus-rumus yang tadi kan pasti selalu dia cos X min cos A gitu kan, depannya nggak ada angkanya kan. Nah, berarti biar nggak ada angkanya, kita apa ini duanya? Kita sama-sama semuanya luas kanan dan luas kiri kita bagi 2 gitu ya. Oke, ruas kanan sama ruas kirinya kita bagi 2. Nah, kita bagi 2. Jadi berarti kan 2 bagi 2 1 kan, berarti tinggal cos ya kan. Berarti ini tinggal cos X min 30 cos X min 30 sama dengan, nah ini berarti kalau bagi 2 berarti jadinya akar 3 per 2, atau kita bisa tulis setengah akar 3, sama aja kan, akar 3 bagi 2 sama setengah akar 3 ya, dikaliin sama kan 1 kali akar 3 jadi akar 3 per 2 sama ya, atau kita ini boleh dibagi 2 atau kali setengah sama aja. Nah, ini berupa bilangan biasa nih, belum sudut ya kan. Maka seperti ini kita harus cari dulu nilai sudut cosnya gitu. Berarti ini masih tetap tulis lagi cos X min 30. Nah, sekarang cos berapa yang setengah akar 3? Ingat setengah akar 3 yang ini kan jari manis ya. Berarti kan cos dari bawah nih, berarti 0 30. Nah, berarti cos 30. Min nggak ini di soalnya? Nggak ada min. Berarti kita tidak usah menggunakan 180 min kayak tadi lagi. Gitu ya. Berarti tetap ini langsung cos 30. Nah, ya. Udah deh, kalau udah kayak gini langsung deh. Ini kan sebagai X-nya, ini sebagai A-nya gitu kan. Ya udah, berarti kita bisa langsung samain X min 30 sama dengan 30. Berarti kita dapat X-nya sama dengan min 30-nya pindah ya. Berarti jadi plus 30 tambah 30, 60. Kita dapat X-nya 60. Ini penyelesaian aljabar biasa. Kalian udah paham ya. Kalau misalnya bingung nggak apa-apa, nanti tanya sama ibu. Kalian boleh screenshot videonya, ini kok jadi 60 bu? Boleh ya.
Tapi Bu, kalian pintar-pintar jadi Bu anggap kalian udah paham semua ya. Oke, atau ini kan awalnya X min 30 nih tadi. Ya kan? Sama dengannya apa? Sama dengannya cos yang positif di kuadran 4. Kuadran 4 berarti kan 360 min kan? Berarti kan 360 dikurang 30 gitu kan ya. Nah, berarti jadinya X sama dengan X min 30 dulu ya. X min 30 sama dengan 360 kurang 30 berapa? 330 ya. Oke, 330 ya kan. Nah, tapi ini min 30-nya pindah lagi. Berarti udah ditambah lagi dong sama ya. Ya udah, berarti jadi X-nya sama dengan 360. Oke, ya. Jadi ketika ada soalnya di sininya ada minnya, mau ada plusnya gitu, sama aja kalian tulis dulu aja semuanya. Ini tuh dianggap X-nya semua. Nanti tinggal kalian pindahin gitu ya. Jadi ketika ada soal seperti ini, kalian Ibu harapkan sudah paham karena sudah Ibu jelaskan gitu ya. Nanti kalau ada keluar soal, ya kalian coba kerjain dulu sendiri. Tapi kalau emang bener-bener buntu belum paham, nggak apa-apa tanya sama ibu lagi, atau kita mau ada zoom lagi gitu ya. Oke, nah ini udah 2 soal ibu bahas ya. Kalau yang nomor 3-nya ini menggunakan identitas, jadi kita nggak usah bahas dulu, nggak apa-apa. Ini udah ibu bahas nih kan, berarti kan sama aja kayak 3 soal kan, 1A, 1B sama nomor 2. Nah, kalian kalau belum paham di pause dulu, mundurin lagi pembahasannya sampai kalian benar-benar paham ya, baru kita bisa lanjut. Nah, sampai sini tuh sebenarnya udah selesai materi persamaan trigonometrinya. Jadi pertemuan kita nih cuma sampai sini doang, karena kan persamaan udah kita bahas semua gitu ya. Nanti minggu ke depan baru rumus identitas, tapi kalian kerjain latihan dulu yang ini, baru nanti ada video selanjutnya gitu ya. Jadi kalian pelan-pelan aja belajarnya biar kalian paham dulu gitu. Makanya kalau ada soal latihan, kalau bingung ditanya gitu. Kalau ya, terus kalau ada zoom lagi tambahan, dateng gitu, ikutan gitu, join ya. Jadi kalau misalnya malu nanya, atau misalkan udah nanya tapi ibunya belum bales, nah nanti akan bisa ditanyain saat zoom gitu. Tanya secara langsungnya pas ibunya lagi standby di zoom gitu ya. Oke. Nah, di sini ada bangkit berkarakternya. Jangan hanya diam dan menatap soal, berusaha lakukan sesuatu. Bahkan jalan yang mengarah ke jalan buntu dapat memberikan Anda pengertian yang akhirnya dapat menyelesaikan soal pembuktian. Jadi ketika kalian nemu soal nih, ibu kasih soal, jangan cuma diem doang. Aduh, soalnya banyak banget nih Bu Fitri ngasih, ya nggak bakal selesai kalau cuma ditatap doang gitu ya. Tapi berusaha lakukan sesuatu, berusaha kalian kerjain dulu gitu. Nah, nggak apa-apa nanti kalian, Bu saya sampai sini nih, gimana salahnya di mana gitu, nggak apa-apa salah-salah terus ya. Ada teman kalian tuh yang namanya Fadlan gitu ya, Fadlan kelas berapa ya gitu, nggak usah ibu sebut ya, kelasnya nanti cari tahu sendiri. Nah, Fadlan itu sama sering nanya, tapi dia udah coba kerjain duluan. Meskipun kayak kemarin soal fungsi, dia ada yang salah ngerjainnya, dia ulang lagi tuh nggak masalah. Jadi kalian tahu, oh saya mampunya di sini, oh saya sering salahnya di sini. Fadlan itu juga salah satunya kutil gitu ya, suka salah hitung gitu. Tapi tahu kemampuan kita tuh di mana. Kalian tahu, oh saya kekurangannya di mana, oh ternyata saya sering kutil, jadi nanti pas ulangan jangan kutil kayak gitu ya. Jadi coba kerjain dulu, berusaha lakukan sesuatu, berusaha kerjain dulu sendiri gitu ya. Walaupun nanti jadinya dicoret-coret di tip X gitu karena pas udah nanya sama Bu Fitri ada yang salah gitu ya, nggak apa-apa, yang penting udah berusaha dulu gitu ya. Nah, oke,
Dengan kecerdasan jiwalah manusia menuju arah kesejahteraan. Jadi kecerdasan jiwa itu seperti apa ya? Jangan pantang menyerah gitu ya. Kalau ketemu soal udah hopeless duluan, gimana kalian mau menuju arah kesejahteraan? Kesejahteraannya apa? Mendapatkan nilai yang bagus di ulangan gitu ya kan. Nah, jadi kalian harus punya kecerdasan jiwa. Oke, jadi materi pertemuan kita sudah sampai sini selesai. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan ya nanti ke WA Ibu, atau kita mau ada tambahan Zoom lagi ya. Nanti akan Ibu kasih soal latihan biar kalian tambah paham. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.